Halo sahabat YouTube semua, berjumpa lagi dengan Nathan Adventure. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa buat teman-teman dimanapun berada saat ini ya. Kali ini kita akan kembali mengupas seputar kondisi Bali saat ini. Kita akan melihat dan menyusuri daerah yang ada di sekitaran Ubud ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan gaspol ya setelah intro berikut ini. Halo sahabat Nathan Adventure, kali ini kita sedang berada di Jalan Teges Ubud Gianyar ya, tepat di posisi dekat restoran bebek tepi sawah yang ada di Gianyar teman-teman. Nah kalau kita ke kiri tadi itu menuju ke Mas Gianyar, tempatnya juga banyak sekali ada restoran ataupun tempat-tempat objek wisata ya. Tapi kita akan lurus, kita akan menuju ke daerah Ubud ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang sudah pernah ke Ubud pasti sudah mengenal daerah ini ya. Nah buat teman-teman yang belum juga silakan tonton video ini sampai selesai teman-teman. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol loncengnya ya, supaya bisa ikuti terus video update Nathan Adventure. Oke teman-teman, kita akan gaspol. Oke teman-teman, di depan ada pertigaan. Kalau ke kanan itu menuju ke Tegalalang atau ke Ubud juga teman-teman. Nah kita akan lurus ya, kita akan lurus dan akan menyusuri di Jalan Made Lebah. Kita akan melihat bagaimana kondisi di sini ya. Oke teman-teman, kita akan lurus ya. Teman-teman bisa perhatikan di daerah Gianyar Ubud ini kondisi jalanan masih tergolong sepi ya teman-teman. Walaupun kita lihat memang sudah banyak sekali motor, mobil yang lewat ya, yang berlalu lalang, tapi dengan kondisi PPKM ini mengurangi tingkat kemacetan yang ada di Ubud ya. Nah semenjak adanya pandemi tahun 2020-2021 sampai hari ini, pandemi memang di Bali belum berakhir dan pariwisata juga belum boleh dibuka ya untuk tamu mancanegara ya teman-teman. Nah saat PPKM diterapkan saat ini memang benar-benar tidak boleh ada wisatawan yang masuk ke Bali ya. Walaupun ada yang masuk ataupun yang datang itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya, baik itu ikut swab antigen atau swab PCR dan tetap ada menunjukkan kartu vaksin ya. Sebentar lagi kita akan memasuki Jalan Raya Pengosekan Ubud ya teman-teman. Di depan kita akan belok kanan ya. Ini adalah Jalan Raya Pengosekan Ubud ya teman-teman. Jadi jalan di sini banyak sekali ada kawasan hotel, kawasan villa, kawasan homestay, dan banyak sekali restoran-restoran yang sudah lama dan banyak juga restoran-restoran yang baru dibangun ya teman-teman. Nah seperti di kiri kita ini lagi renovasi hotel ya. Nah dengan adanya pandemi saat ini, kondisi di sini tergolong sepi ya, tidak ada wisata pun yang jalan kaki ataupun bule-bule ya. Nah sebelum pandemi melanda Bali, di sini ramai sekali dulu ya teman-teman. Jadi di kanan kiri kita ini biasanya banyak sekali bule-bule ataupun tamu-tamu domestik ataupun tamu-tamu mancanegara yang jalan kaki, yang naik motor, yang mengunjungi restoran-restoran ataupun tempat-tempat di sini ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat saat ini, kondisi saat ini sangat sepi ya. Jadi sebagian besar toko-toko di sini ada yang tutup, ada yang tetap memilih buka ya, seperti butik-butik yang ada di kanan kiri kita ini ya.
Nah, teman-teman bisa perhatikan banyak sekali restoran, tempat makan seperti yang di kiri ini, seperti yang di kanan juga toko-toko tutup ya. Nah, seperti inilah kondisi yang ada di Jalan Raya Pengosekan Ubud ya teman-teman. Jadi kondisi ini sangat sepi, sudah hampir 1,5 tahun ya teman-teman dari awal pandemi sampai hari ini ya. Jadi jalanan di sini sangat berbanding terbalik dengan kondisi sebelum adanya pandemi ya. Jadi tahun 2019 ini sangat ramai ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terus lurus, kita akan terus gaspol ya teman-teman. Nah, di depan kita di kanan ini ada restoran ataupun cafe yang baru, yaitu Cafe Pison Ubud ya teman-teman. Nah, tepat di pertigaan menuju ke Monkey Forest ini ya. Nah, di kanan kita ini, nah tepat di dekatnya Koko Mart itu ada Bebek Bengil Ubud ya teman-teman. Nah, itu juga restoran yang sangat terkenal yang ada di Bali, yang ada di Ubud ya. Kita akan menuju ke Monkey Forest ya, Jalan Monkey Forest. Kita akan melihat bagaimana kondisi di sini teman-teman. Di sini juga banyak sekali ada butik, ada tempat nongkrong, baik itu coffee shop ataupun penjualan-penjualan souvenir ya yang ada di sini. Nah, ini tidak seperti biasanya ya. Inilah kondisi saat pandemi yang ada di Bali ya teman-teman. Jadi ini kondisi sudah 1,5 tahun. Sebelum pandemi, buat teman-teman yang sudah pernah main ke Monkey Forest dan sekitarnya atau sekitaran Ubud ya, jadi teman-teman bisa perhatikan biasanya di kanan kiri ini banyak sekali motor-motor parkir yang disewa oleh bule-bule yang ada main ke Bali ya, dan juga tamu-tamu domestik. Jadi daerah ini juga sangat ramai dulu ya, ada yang nongkrong, ada yang buat main ke butik ataupun beli-beli souvenir ya. Nah, di depan kita ini adalah Monkey Forest ya teman-teman. Jadi di sini juga dulu sebelum pandemi banyak sekali bis-bis yang datang. Jadi tamu-tamu dari tamu Asia, tamu mancanegara dari negara manapun itu pasti akan mampir ke sini ya. Nah, biasanya di sini juga sangat macet ya teman-teman. Nah, kondisi sekarang ini sangat sepi. Jadi monyet-monyet di sini pun kita lihat tidak ada yang keluar ya. Nah, kita tidak tahu apakah monyet ini tetap ada di hutan karena memang tidak ada yang memberi makan ya kalau kita lihat. Jadi kalau dulu sekali tamu-tamu yang datang pasti memberikan makan ya untuk monyet-monyet yang ada di sini ya. Nah, seperti yang kita lihat kondisi saat ini sepi. Apakah monyet juga ikut mengalami pandemi juga kita nggak ngerti ya teman-teman, karena memang saat ini monyet-monyet tidak bisa kita temui ya. Nah, di depan ada satu teman-teman. Nah, di depan ruko ini yang lagi duduk ya, sepertinya dia lagi ngambil sampah kalau nggak salah itu. Nah, seperti itu kondisi yang ada di Ubud sekarang ya teman-teman. Nah, kemungkinan monyet-monyet juga tersebar ya ke tempat-tempat pemukiman penduduk ataupun ke tempat-tempat yang lain supaya mereka juga tetap mendapatkan makan ya. Nah, inilah kondisi setelah Monkey Forest. Di sini tidak ada satupun toko souvenir ataupun arsop-arsop yang membuka ya. Hanya beberapa toko-toko seperti apotek ataupun tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat umum pembelanjaan aja yang buka ya teman-teman. Jadi toko-toko di sini lebih memilih tutup ya, ketimbang tidak ada yang belanja satupun karena tidak ada bule yang mampir ke sini ya. Jadi display-displaynya tetap kelihatan tetapi tokonya tutup ya teman-teman. Nah, di sini juga banyak sekali ada sike ataupun tempat pembelanjaan umum ya, itu tetap buka tetapi hanya melayani pelanggan-pelanggan domestik ataupun warga-warga sekitar sini saja ya teman-teman. Nah, kalau saat tahun baru sebelum adanya pandemi, di sini juga sangat ramai ya. Jadi tempat ini menjadi salah satu tempat tujuan wisatawan selain yang ada di Kuta. Nah, di sini juga menjadi tempat tujuan para bule-bule yang main ke Bali ya teman-teman. Di sekitaran ini adalah lingkungan banyak sekali ada arsop, ada hotel, ada villa-villa. Jadi kalau teman-teman misalnya masuk ke kiri, masuk ke dalam, karena memang hotel-hotel di sini tidak terlihat ya, karena memang posisinya masuk ke dalam. Jadi posisinya itu tepat di tebing-tebing yang ada ya, karena banyak sekali resort-resort yang lebih memilih dekat dengan alam atau dekat dengan hutan-hutan ya, supaya bisa menyatu dengan alam dan nuansa alamnya dapat ya, sehingga itu yang dicari oleh para wisatawan atau para bule yang main ke Bali ya teman-teman. Nah, seperti inilah kondisi Ubud Gianyar Bali saat ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terus gaspol, kita akan melihat bagaimana kondisi dan perkembangan Bali saat ini ya.
Teman-teman bisa lihat ya, jadi sepanjang jalan yang kita lalui saat ini setelah Monkey Forest itu memang sangat sepi ya teman-teman. Nah di sebelah kiri kita tadi ada 1, 2 atau 3 bule ya yang jalan kaki. Nah kemungkinan itu bule yang sudah lama menetap di Bali ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, memang ada mobil-mobil parkir. Nah tetapi mobil ini merupakan milik penduduk lokal ya, karena di depan yang kita lihat ini, di depannya memang banyak sekali arsop-arsop, tetapi di belakangnya itu merupakan rumah penduduk asli yang ada di Ubud Gianyar ya teman-teman. Jadi penduduk di sini memanfaatkan lokasi ataupun tanah mereka untuk bisnis ya, untuk lahan ruko-ruko supaya mereka juga bisa berjualan dan mendapatkan penghasilan teman-teman. Nah di depan kita ini adalah Puri Ubud Gianyar ya teman-teman. Kita bisa lihat sebelum pandemi ini sangat ramai ya teman-teman. Jadi membuat motor ataupun mobil yang lewat itu akan sangat kesulitan ya, karena di sini banyak sekali trafficnya tinggi ya, karena banyak sekali wisatawan yang menyeberang, yang berkunjung ke Puri Ubud ini ya teman-teman, dan banyak sekali juga wisatawan yang berjalan kaki yang menikmati pemandangan di sini ya dengan jalan kaki ya teman-teman. Oke, sahabat Nathan Adventure, kita akan lurus ke utara ya, ke jalan Swete ya namanya teman-teman. Jadi di daerah ini juga banyak sekali ada villa, banyak sekali ada homestay yang dibuat oleh penduduk asli di sini ya. Jadi homestay di sini juga sangat banyak, dan bule-bule yang main ke Bali juga sangat tertarik akan menginap di homestay ya, terutama bule-bule ataupun wisatawan yang sudah kenal akan Bali, yang tahu Bali. Jadi mereka lebih memilih backpackeran. Jadi dia memilih untuk long time tinggal di Bali, bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, dan mereka memilih paket menginap di homestay teman-teman. Jadi mereka mengeluarkan uangnya lebih hemat ya teman-teman, ketimbang mereka nginap di hotel berbintang ya. Karena mereka setiap hari pasti akan jalan menuju ke tempat-tempat tujuan wisata. Jadi kebanyakan bule-bule itu sedikit sekali menikmati kawasan hotelnya. Jadi mereka memilih untuk tinggal di homestay ataupun di tempat-tempat yang lebih murah ketimbang hotel. Karena homestay di sini rata-rata itu harganya mulai dari 75.000 saat ini ya, kondisi saat ini ada yang juga yang 50.000, banyak diskon-diskon, dan kondisi normal biasanya di angka 100 sampai 200.000 per hari teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sekitaran ini banyak sekali arsop-arsop ataupun diimbangi dengan budaya Bali ya, ada pura, ada balai banjar, ada tempat-tempat ibadah umat Hindu ya. Nah, jadi tempat ini memang sangat dijaga kelestariannya, perpaduan antara tempat wisata dan juga budaya Bali atau kental dengan keagamaan Hindu ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya, di kanan kiri kita juga banyak sekali toko-toko ataupun arsop-arsop yang tutup ya, karena memang tidak ada tamu yang berkunjung ke sini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di kanan kita ini ada pembangunan. Nah itu merupakan pembangunan dari objek wisata yang ada di Ubud ya teman-teman. Nah seperti ini kondisi Bali saat ini, khususnya di daerah Ubud dan sekitarnya ya. Oke sahabat Nathan Adventure, kita akan terus berkeliling mengitari daerah Ubud dan sekitarnya. Kita akan menikmati jalan-jalan virtual ini teman-teman. Oke, kita akan gaspol.
daerah Ubud ini teman-teman bisa lihat ya, jadi jalannya juga kecil tapi sudah diaspal ya, dan memang bagus untuk dilalui motor ataupun mobil ya. Dan memang semakin masuk daerah ini, daerahnya sangat mahal ya teman-teman, atau maksudnya itu tanahnya mahal ya di sini teman-teman, baik itu yang di pinggir tebing ataupun di pinggir jalan ya. Jadi sama-sama mahal teman-teman. Jadi di sini memang kecil-kecil arsopnya karena memang kondisi lahan di sini sudah sangat mahal ya. Dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan pariwisata yang sangat pesat 5 tahun terakhir ini ya teman-teman. Nah, di depan kita ini juga ada villa sepanjang jalan ini ya, kalau kita akan ke belok kanan ya. Nah, ini juga kawasan villa ya teman-teman. Jadi sekitaran ini juga banyak sekali ada bule-bule yang masih menginap. Untuk bule-bule yang menginap di Bali yang long time ya teman-teman. Nah, di kawasan ini juga lagi banyak perkembangan restoran-restoran ataupun kafe-kafe yang kecil ya teman-teman. Di sini juga masih sangat asri ya. Jadi kanan kirinya masih belum ada banyak arshop, tetapi di sini teman-teman bisa perhatikan kondisinya masih sangat asri ya. Kanan kiri kita ini masih banyak terlihat hutan-hutan ataupun pohon-pohon yang belum ada pembangunan ya. Oke, kita akan terus lurus ya teman-teman, karena di depan banyak sekali ada villa-villa ataupun hotel-hotel dan progres pembangunan yang sangat banyak. Nah, seperti di kiri kita ini ada Pubas and Resto ya teman-teman. Jadi ini baru dibangun dan memang sudah rame ya. Ada beberapa bule yang berkunjung ke sana ya teman-teman. Sahabat Nathan Adventure, kita kali ini sedang berada di Jalan Sri Wedari ya teman-teman. Jadi jalan ini juga banyak sekali ada villa. Nah, seperti di depan kita ini adalah villa dan restoran ya. Jadi tampilannya memang banyak sekali nuansa-nuansa Bali ya, yang sedang berjamuran di Bali, baik itu villa, restoran, khususnya di Ubud ini ya teman-teman, karena banyak sekali investor yang datang ke Bali ataupun penduduk lokal yang sangat mendukung dengan adanya pariwisata yang ada di Bali ya. Jadi di daerah-daerah terpencil seperti ini, teman-teman bisa lihat jalannya kecil ya. Tetapi kalau kita lihat ring harga tanah di sini juga sudah sangat mahal ya teman-teman, karena memang di pelosok-pelosok seperti ini sangat diminati oleh para bule atau wisatawan untuk menginap ya. Apalagi ada villa-villa yang dekat-dekat dengan hutan ataupun tebing-tebing itu ya, maka itu sangat diminati oleh para wisatawan ataupun bule ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terus gaspol ya. Nanti di ujung perjalanan kita akan sampai di Seniman Kopi Bali yang sangat terkenal dan sangat diminati oleh para bule dan wisatawan ya. Oke teman-teman, kita akan gaspol.
Oke, sahabat Nathan Adventure, di sebelah kanan kita ini adalah Seniman Kopi Bali ya teman-teman. Jadi tempatnya tidak terlalu besar, tapi jalan yang kita lalui ini kecil ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali diminati para bule yang ingin menikmati kopinya ya teman-teman, karena kopinya banyak sekali ragam rasa dan tidak hanya bule, tamu domestik ataupun lokal Bali juga sering main ke sana dan menikmati kopinya ya teman-teman. Nah, kalau kita lurus kita akan tembus dekat dengan Pasar Ubud ya teman-teman. Nah, di depan kita akan belok kiri. Kita akan melihat kondisi Ubud yang ada di sini ya. Oke sahabat Nathan Adventure, kita kembali berada di Jalan Raya Ubud ya. Tetapi kita tidak akan lurus ya, tapi kita akan belok kanan di sini teman-teman. Kita akan menuju ke Jalan Raya Hanoman ya. Nah, di jalan ini juga banyak sekali ada arsop-arsop ataupun toko-toko, baik itu toko butik, tempat nongkrong untuk ngopi dan sebagainya ya, yang tempatnya sangat disukai oleh para wisatawan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan memang ada motor-motor parkir ya, tapi itu bukan wisatawan, tetapi memang penduduk lokal sini sedang ada acara ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga di daerah sekitar ini ada beberapa butik yang buka, ada beberapa toko-toko yang buka, dan sebagian besar toko di sini tutup ya teman-teman, seperti di kanan kiri kita ini ya. Nah, memang kalau kita lihat yang toko-toko yang buka itu tidak ada yang belanja ya teman-teman. Jadi memang harapan dari pedagang ataupun masyarakat lokal yang berdagang itu sekiranya ada yang belanja, baik itu tamu domestik ataupun penduduk lokal ya, dengan harapan bisa membantu perekonomian keluarga ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi di Jalan Hanoman ya teman-teman, yang merupakan juga tempat yang digemari oleh para bule-bule yang datang ke Bali teman-teman. Nah, di sini juga terlihat tampak sepi dan tidak ada wisatawan yang lewat ya teman-teman, seperti yang kita sempat lihat tadi ada yang jalan kaki ya, tetapi di sini tidak ada ya teman-teman. Jadi memang hanya penduduk lokal saja yang berlalu lalang ya teman-teman, yang sedang melakukan aktivitas ataupun kegiatan di sore hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan gaspol ya, kita akan terus lurus untuk melihat bagaimana kondisi di daerah Ubud saat ini. Oke sahabat YouTube, tanpa terasa kita sudah ada di ujung perjalanan ya. Kita akan berada di ujung perjalanan dekat dengan Monkey Forest ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dan bisa melihat kondisi bagaimana saat ini Bali sedang berjuang menuju kebangkitan lagi ya teman-teman, seperti sebelum adanya pandemi ya. Mudah-mudahan kondisi Bali ini cepat berlalu sehingga Bali kembali bangkit dan tetap berjaya sampai di tahun mendatang. Oke, sahabat Nathan Adventure, sampai berjumpa di video Nathan Adventure berikutnya. See you.